Periode penuh penderitaan Manchester United selama 14 bulan terakhir akhirnya resmi berakhir. Ineos beserta jajarannya memutuskan untuk memecat Ruben Amorim. Namun keputusan ini menimbulkan tanda tanya besar karena terdapat banyak keanehan di baliknya. Insiden ini seolah menjelaskan bahwa Ineos belum belajar dari pengalaman memecat Erik ten Hag. Di tengah kehampaan, berbagai nama tenar langsung berhamburan meramaikan bursa calon pelatih setan merah. Bagaimanakah cerita di balik insiden pemecatan Ruben Amorim yang penuh kejanggalan? Akhir kepemimpinan pelatih kepala batu. Tepat di akhir musim 2024-2025, Ruben Amorim mengeluarkan sebuah pernyataan yang membumbung harapan fans Manchester United. Pelatih berjuluk sang penyair ini mengatakan musim yang penuh bencana bakal segera berakhir dan berganti menjadi hari yang cerah. Pernyataan yang agaknya cukup bisa dibuktikan sepanjang perjalanan United di musim 2025-2026. The Red Devils dibawa terbang dari peringkat ke-15 ke posisi 6 di tangga klasemen sementara. Meskipun dalam perjalanannya, takdir tak selalu berjalan mulus bagi pasukan Manchester Merah. Puncaknya, Setan Merah ditahan imbang oleh sang musuh bebuyutan, Leeds United. Namun yang menjadi pembicaraan utama bukanlah hasil pertandingan tersebut, melainkan komentar bernada sinis dari Amorim tepat seusai laga. Pelatih 40 tahun itu mengisyaratkan ketegangan hubungan dengan para petinggi klub. Bahkan Amorim mencurahkan isi hatinya soal kewenangan yang serba dibatasi. Saya datang ke sini untuk menjadi manajer tim Manchester United, bukan sekedar pelatih kepala. Situasinya akan seperti ini selama 18 bulan atau sampai Dewan memutuskan untuk melakukan perubahan. Pernyataan yang begitu berani dan lebih terdengar seperti misi bunuh diri. Tak ayal jika komentar Amorim langsung mengundang tanda tanya besar dari Gary Neville. Sesuatu telah terjadi dalam seminggu terakhir yang berarti Amorim mulai sedikit meluapkan emosinya. Menurut saya dia tidak senang dengan sesuatu dalam hierarki tersebut. Jelas ada sesuatu yang mengganggunya dan ia merasa tidak mendapat dukungan. Benar saja, hanya dalam hitungan hari manajemen langsung memecat Amorim. Dalam pernyataannya, manajemen menjelaskan keputusan ini diambil demi memastikan United finish setinggi mungkin di tangga klasemen. Sebuah keputusan yang barangkali bisa dimaklumi jika melihat rapor United belakangan ini. Satu kemenangan dari 5 pertandingan terakhir memang tidak cukup meyakinkan bagi klub yang berambisi mendobrak papan atas. Manajemen pun sampai pada satu kesimpulan bahwa ini semua adalah salah Amorim. Sejak pertama kali ditunjuk, pelatih kelahiran Lisboa ini memang kerap bertindak keras kepala perihal taktik. Amorim selalu mengandalkan pakem 3 bek, seolah itu merupakan pegangan hidupnya. Sampai-sampai ia sempat berkelakar bahwa tokoh agama seperti Paus sekalipun tidak akan mampu mengubah pemikirannya. Dan itulah yang paling tidak disukai oleh para petinggi klub, terutama Jason Wilcock. Dilansir dari laman Talksport, sang direktur sepak bola berkali-kali meminta Amorim lebih fleksibel secara taktik. Wejangan ini sempat dijalankan Amorim dalam beberapa pertandingan terakhir dengan memaksimalkan formasi 4 bek. Sebut saja pertemuan pertama kontra Wolves, Bournemouth, dan Newcastle United. Permainan United terlihat jauh lebih cair dalam semua fase, baik itu menyerang, bertahan, pressing, hingga transisi. Namun entah apa yang merasuki Amorim sampai mengubah lagi pakemnya di pertemuan kedua menghadapi Wolverhampton. Usai beralih ke formasi 3 bek, United yang semestinya superior justru ditahan imbang oleh tim juru kunci. Sekarang Amorim harus menelan semua karma atas keputusannya selama ini. Dirinya resmi ditendang setelah menjabat 14 bulan atau kurang dari setengah kontraknya hingga Juni 2027. Lebih parahnya lagi, Amorim harus menanggalkan jabatannya dalam keadaan tidak suci, sebab dirinya tercatat sebagai pelatih United dengan rekor kemenangan terburuk di Liga Inggris sebesar 32%. Selain itu, sang penyair juga mengantongi rasio kebobolan terbanyak dan clean sheet terendah. Meski terasa seperti roller coaster, periode kepemimpinan Amorim tidak sepenuhnya buruk. Selama ditangani sang penyair, Manchester United banyak melahirkan momen ajaib yang menentang kemustahilan. Salah satunya Fergie Time yang kembali hidup di era Amorim. Legenda mengatakan saat United membutuhkan gol di injury time, energi supporter dari tribun Stratford End bakal menyedot bola hingga masuk ke gawang. Dan itulah yang sering kita lihat selama kepemimpinan Amorim di Old Trafford.
Mulai dari comeback dramatis kontra Manchester City di musim debutnya, hujan gol di babak extra time melawan Olympique Lyon, hingga kemenangan atas Liverpool di awal musim ini. Namun layaknya obat yang ampuh memupus lara, periode menyenangkan tersebut juga harus sampai di fase kadaluarsa. Barangkali The Red Devils memang belum berjodoh dengan pelatih berkebangsaan Portugal tersebut. Ineos belum belajar dari pengalaman. Jika ada satu sosok yang paling tidak kaget dengan pemecatan Ruben Amorim, maka itu adalah Amorim sendiri. Terbukti setelah menerima surat PHK, sang pelatih justru terlihat legowo, seolah semua bebannya terhempas begitu saja. Bahkan orang-orang di Carrington dikabarkan terperangah melihat Amorim dan para stafnya masih sempat bercanda dan tertawa. Pria kelahiran Lisboa ini juga menunjukkan ramah tamah sambil memasang senyum lebar saat didatangi wartawan. Amorim seakan tahu betul bahwa keputusan seperti ini bukanlah hal baru di Manchester United. Para petinggi klub boleh saja menutupi pemecatan Amorim dengan dalih tidak ada progres musim ini. Namun kita semua jelas bisa melihat perubahan besar yang ditawarkan sang pelatih hingga pertengahan musim 2025-2026. Tak perlu disangka lagi manajemen United yang diisi orang-orang bisnis memang begitu anti dengan figur yang vokal melayangkan kritik. Kita tentu masih ingat bagaimana United memberhentikan Ralf Rangnick dari jabatan interim akibat terlalu ceplas-ceplos soal kebijakan balik layar yang amburadul. Cepat atau lambat, nasib serupa pasti bakal dirasakan Amorim yang selalu berbicara dari hati di setiap konferensi pers. Dia pernah menyebut timnya sebagai yang terburuk, mengkritik dirinya sendiri tidak cukup baik sebagai pelatih, hingga mengeluhkan penderitaan selama menukangi United. Dalam kasus ini, Amorim bukanlah pelaku, melainkan korban dari sistem dan kebijakan Ineos yang serampangan. Sebelum menunjuk Amorim, manajemen berjanji bakal mencari pelatih baru yang mau fleksibel secara gaya main. Jika demikian, lantas mengapa mereka malah menunjuk Amorim yang cuma mengandalkan satu sistem di Sporting Lisbon? Bahkan penunjukan yang diprakarsai oleh CEO Omar Berada tersebut juga sempat ditentang oleh Jason Wilcox. Lebih parahnya lagi, Ineos mendesak Amorim untuk datang melatih di pertengahan musim menggantikan Erik ten Hag. Keputusan ini bahkan sempat ditolak oleh Amorim sendiri saat pertama kali mendengarnya. Awalnya, sang pelatih menegaskan hanya mau datang di akhir musim setelah tugasnya selesai bersama Sporting. Namun dengan segala omon-omon, manajemen menjanjikan tidak akan ada tekanan, sehingga waktu setengah musim bisa digunakan untuk beradaptasi. Sekarang saat United sudah berada di jalur yang tepat, Ineos justru melayangkan surat pemecatan tanpa memberi kepercayaan. Sekilas insiden ini mengingatkan kita dengan pencopotan Erik ten Hag. United yang sudah terlanjur menggarap proyek transfer ratusan juta, malah hilang kesabaran dan memecat pelatih di pertengahan musim. Hasilnya, setan merah justru mundur satu langkah akibat proyek yang kembali diubah. Dan apa yang dikeluhkan Amorim soal minimnya kewenangan dan kebebasan benar-benar valid. Meski didukung belanja jor-joran, tapi pemain yang didatangkan bukanlah pilihan Amorim karena ia cuma pelatih kepala dan bukan seorang manajer. Ibarat bos perusahaan, Ineos memaksakan kehendaknya tanpa benar-benar mau mendengar keluhan dan kebutuhan si anak buah. Contohnya dalam perekrutan penyerang tengah yang akhirnya bermuara pada Benjamin Sesko. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim lebih menginginkan penyerang nomor 9 murni yang memberi jaminan gol. Profil yang cukup kontras dengan Sesko selaku target man modern yang terlibat aktif dalam fase build-up. Tak cukup di situ, Ineos juga memutuskan untuk tidak membeli pemain baru di bursa transfer Januari. Hal inilah yang akhirnya paling memicu kemarahan Amorim sampai meledak-ledak di konferensi pers. Ia merasa wewenangnya dibatasi dan tidak mendapat kepercayaan untuk melanjutkan proyeknya. Salah satunya, ambisi merekrut Antoine Semenyo yang diloloskan begitu saja oleh setan merah. Padahal tepat 3 bulan sebelum pemecatan Amorim, Sir Jim Ratcliffe sempat memuji kinerja sang pelatih yang dinilai cocok untuk proyek jangka panjang. Saya rasa Ruben perlu menunjukkan bahwa dia adalah pelatih hebat selama 3 tahun. Sepak bola bukanlah sesuatu yang terjadi dalam semalam. Lihatlah Arteta di Arsenal, dia juga mengalami masa-masa sulit beberapa tahun pertama. Lantas, kemana perginya semua kepercayaan dan janji-janji manis tadi? Sampai-sampai legenda klub seperti Paul Scholes ikut geram dengan bobroknya manajemen Ineos. Saya tidak bisa memikirkan suatu hal positif yang telah dilakukan Ineos untuk klub sepak bola ini. Dapatkan jaket kece anti air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. Menebak kandidat calon pelatih United selanjutnya.
Kekosongan di kursi pelatih Manchester United nyatanya tidak langsung dibereskan oleh Ineos. Kabarnya pihak manajemen baru akan menunjuk pelatih full-time saat memasuki musim panas. Artinya, United bakal menjalani sisa paruh musim bermodalkan pelatih interim. Darren Fletcher selaku legenda klub dikabarkan telah ditunjuk untuk mengemban peran tersebut. Secara rekam jejak, pria asal Skotlandia ini memang tidak terlalu buruk. Dirinya sudah lama menjadi staf belakang layar United sejak era Ole Gunnar Solskjaer. Fletcher juga sempat menjabat sebagai direktur teknik sebelum kembali menangani tim utama bersama Erik ten Hag. Sampai akhirnya di era Amorim, dirinya fokus menangani tim U18. Bahkan pendekatan ala pria 41 tahun ini kabarnya begitu disukai oleh para pemain. Fletcher membentuk timnya seperti United di era Sir Alex Ferguson yang mengandalkan serangan balik kilat. Tak heran jika Rio Ferdinand selaku mantan rekam setim Fletcher dibuat optimis dengan proyeknya. Saya ingin Fletcher melakukan pekerjaan bagus. Saya ingin dia membuat keputusan manajemen menjadi sulit, membuat mereka ragu soal siapa manajer berikutnya. Namun, satu hal yang perlu diingat, United acap kali terjebak dalam fase bulan madu saat ditangani interim atau caretaker. Sebut saja para legenda seperti Ryan Giggs, Michael Carrick, dan Ruud van Nistelrooy yang bisa dibilang sukses untuk jangka pendek. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang dipilih untuk memimpin proyek jangka panjang. Barangkali cuma Ole Gunnar Solskjaer yang berhasil mendapat kepercayaan tersebut. Secara kebetulan, pria asal Norwegia itu juga sedang menganggur untuk saat ini. Kabarnya sosok berjuluk The Baby Face Assassin tersebut juga tertarik menangani United untuk kedua kalinya. Meski begitu, beberapa pihak mungkin kurang setuju mengingat periode terakhir Ole yang berjalan suram. Sebagai alternatif, sosok yang juga berpengalaman di Liga Inggris bisa menjadi pilihan. Di antaranya termasuk Thomas Tuchel, Enzo Maresca, serta Roberto De Zerbi. Jangan lupakan Oliver Glasner yang bisa ditunjuk untuk meneruskan proyek skema 3 back ala Ruben Amorim. Jersey hoki retro ini bisa kamu dapatkan cuma 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Dengan kejanggalan di balik pemecatan Ruben Amorim, akankah Manchester United mampu bangkit di tengah badai performa?